Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kami Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung kembali datang melayani setiap umat Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita, karena kita akan memuji menyembah Tuhan. Sebab dialah Tuhan Allah yang kita sembah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Di rumah kita masing-masing kita mau memuji-muji Tuhan. Sebab dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Allah Immanuel. Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat sama-sama pujian ini. Kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Amin. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Lebih sungguh lagi kami mau katakan haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak. Amin. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Katakan lebih sungguh, beri pujian Tuhan. Oh, beri pujian bagi anak domba. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah. Haleluya, haleluya. Bagimu puji-pujian, bagimu pengagungan, bagimu kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bapa, kami bersyukur kami ada di rumah kami masing-masing. Kami menyembahmu, kami mengagungkan Engkau. Karena kami tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali dalam batang beribadah kepada Tuhan. Betul, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkaulah Yehova Syama. Engkau hadir melawat setiap kami. Dan kehadiran-Mu membawa sukacita, kehadiran-Mu membawa pengharapan, kehadiran-Mu membawa lawatan dan kuasa dalam kehidupan kami. Sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Sehingga hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini, kami bukan sekedar beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Karena itu ya Bapa yang baik, kami mau tabiskan ibadah raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi memuji, menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Rekan-rekan saya dari tim Praise and Worship gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Global Fellowship Center Bandung akan melayani setiap Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak untuk hari ini, Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami, Yesus, untuk menjadi penyembahan, Yesus, bagimu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut kami, itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan.
menyembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Katakan ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan, oh Yesus, kami sembah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus, memiliki Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Yesus, seumur hidupku nyata kasih-Mu bagi diriku. Ku sembah Kau Yesus, Kau jamin hidupku, layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus, seumur hidupku nyata kasih bagi diriku. Ku sembah Kau Yesus, Kau jamin hidupku, layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu Yesusku. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Kita bersyukur kita punya Allah yang selalu berdaulat atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Secara pribadi, Tuhan taruh sesuatu yang besar dalam hati saya, dalam hidup saya, bahwa segala apapun yang terjadi, kita hanya mau menyembah Dia. Biar apapun yang terjadi, biar Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, dengan pimpinan Roh Kudus, Tuhan pimpin saya secara pribadi untuk menulis lagu ini, agar sama-sama kita bisa imani Bapak Saudara, apapun yang terjadi, Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Amin. Segala musim yang terjadi dalam hidup kita, naik turun, berat, badai, kita percaya Tuhan selalu beserta. Biar lagu ini menjadi rema dalam hidup kita. Saya secara pribadi mau mengatakan bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam hidup ini. Ku sembah Kau Yesus, seumur hidupku, bagi diriku. Ku sembah Kau Yesus, Kau jamin hidupku, layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu Yesusku. Nyata kasih-Mu Tuhan atas setiap kami.
hidup ini bukan berarti tidak ada badai kehidupan. Sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita datang tersungkur di kaki Tuhan. Namun ada kalanya Tuhan membentuk kita, ada kalanya Tuhan mengizinkan badai dalam kehidupan kita. Dan lagu ini diciptakan oleh rekan saya, WL kita tadi, Ido. Pada saat ada tantangan, ada pergumulan. Dan saya percaya ini yang Tuhan taruh dalam hatinya. Apapun badai hidup, apapun yang kau alami, seberapa banyak pun air mata yang keluar, tertumpah dari matamu. Bagian kita adalah percaya bahwa aku tahu siapa Allah yang aku sembah. Aku tahu Dia tidak akan pernah memberikan sesuatu melebihi apa yang menjadi kekuatanku. Itu sebabnya Dia akan memberikan kita rohnya yang selalu untuk mau memuji, yang untuk selalu menyembah Tuhan. Itu sebabnya lagu ini tercipta tatkala ada badai menghampiri hidup rekan saya, pemimpin pujian kita hari ini. Dan mari sama-sama saudara dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, kita angkat pujian ini kembali. Katakan ku sembah Kau. Biar ini menjadi pernyataan kami ya Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah Yesus. Seumur hidup kami tahu kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Haleluya. Kau jamin hidupku. Amin. Layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu, Yesusku. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Kita katakan pujian ini. Ku sembah Kau Yesus. Kami menyembah Kau. Nyata kasih bagi diriku. Yes. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Kau jamin hidupku. Layakkan ku selalu menyembah-Mu, Yesusku. Layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu. Layakkan ku, amin, untuk menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi umat Tuhan katakan, layakkan ku selalu untuk menyembah-Mu, Yesusku. Haleluya. Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu sebabnya kalaupun kami harus sangkal diri, kami harus pikul salib, kami tahu ada kekuatan yang tidak terbatas, yang selalu meneguhkan hati kami, yang selalu menguatkan langkah kami. Sehingga kami dapat berkata, bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Bapa terima kasih. Saat yang indah bagi setiap kami saat ini. Untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu membersihkan hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang ajaib. Bahkan firman-Mu yang memberikan kami terang di tengah-tengah kami kegelapan, kehilangan pengharapan. Firman memberikan kami pengharapan. Sehingga akhirnya hidup kami selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya setiap kita dilawat Tuhan melalui pujian penyembahan kita di rumah kita masing-masing. Dan saat yang indah sekarang kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan rekan saya, Pastor Dedi Zega akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita angkat Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah
yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam Bandung. Saudaraku, saya pikir orang Bandung itu lebih mantap daripada orang Medan. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi ya. Amin. Karena Bandung itu dengan lautan api, saudaraku. Penuh dengan gelora. Haleluya. Tentunya api Roh Kudus. Haleluya. Bandung. Karena saya percaya bisa lebih dahsyat lagi. Bilang, Bandung dahsyat. Bandung. Bandung. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bandung penuh dengan mujizat, Bandung penuh dengan kedahsyatan, Bandung penuh dengan lawatan Tuhan. Dan saya percaya Glow Community Bandung sebentar lagi akan ibadah onsite. Amin. Dan saya berdoa di saatnya anak Tuhan kembali ke gereja. Haleluya. Dan tentunya dengan prokes yang ketat dan arahan-arahan dari pemerintah. Dan saya percaya saudaraku sudah waktunya kita boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah dan menikmati lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita tunggu tanggal dan waktunya untuk kita bersama-sama lagi di ibadah onsite atau tetap muka di Bandung yang dahsyat dan luar biasa ini. Tentunya dengan ibadah-ibadah pengerjaan yang sudah dimulai. Dan saya berdoa Bandung akan menuai jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan Tuhan yang setuju katakan amin. Jangan sampai kelamaan di rumah Bapak Ibu. Karena kemarin saya lihat itu di TikTok. TikTok Tuhan. Seorang laki-laki nyanyi lagu rohani, ujungnya lagu duniawi. Mujizat itu nyata, beta janji, beta sayang. Ini udah berubah, hati-hati. Jangan nanti kalau udah ibadah onsite lagunya aneh-aneh. Amin Bapak Ibu. Apalagi kalau di gereja susah angkat tangan. Waduh kalau di TikTok saya percaya jemaat Tuhan yang di Glow Bandung tidak seperti ini. Pasti hidupnya lebih on fire lagi. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan terima kasih untuk abang saya yang luar biasa. Pastor Glenn dan kakak luar biasa. Anyway, happy anniversary untuk weddingnya. Oh luar biasa. Semakin diberkati Tuhan dan tentunya untuk golden boy-nya. Wow luar biasa. Haleluya. Dan seluruh para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan di Glow Bandung. Thank you for give me the next of opportunity. Memberikan kepada saya kesempatan lagi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah Anda di minggu yang dahsyat ini. Haleluya. Hari ini tema kita adalah dipercaya untuk perkara yang besar. Katakan amin. Saya percaya bahwa Tuhan merancangkan kehidupan kita untuk mengalami hal-hal yang besar. Yang sudah katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa rancanganku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera penuh dengan harapan. Saudaraku, saya percaya di dalam Tuhan untuk Anda yang merancangkan kita untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan. Mengalami kehidupan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan merancangkan kepada Anda perkara yang besar. Tapi ingat baik-baik, Anda tidak akan pernah menikmati perkara yang besar. Mujizat yang besar, berkat yang besar, kesempatan yang besar. Kalau Anda tidak mau setia untuk perkara yang kecil. Kunci untuk kita mengalami kemenangan dan menghidupi perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita adalah dengan setia. Amin, saudaraku. Orang yang setia, orang yang taat, orang yang bertahan dalam segala keadaan, mereka akan terus melihat perkenanan Tuhan akan semakin Allah nyatakan dalam kehidupan. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar dalam Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, nah ini dia. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudaraku, tahukah Anda bahwa pekerjaan yang Yesus lakukan selama ada di muka bumi bukan pekerjaan biasa. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler. Menyembuhkan yang sakit, mencelikkan yang buta. Amin. Menyembuhkan yang tuli, menyembuhkan yang lumpuh. Mengampuni orang yang berdosa, membangkitkan yang mati. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah saudaraku, ini adalah perintah Allah untuk Anda dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan berpikir begini, oh udahlah Pak Pendeta, memang hidup saya sudah memang begini. Orang kecil, maklumlah Pak Pendeta, bukan darah ningrat. Saudaraku, diberkati Tuhan. Mungkin di dalam darah Anda tidak mengalir darah biru. Tapi dengar baik, di dalam darahmu mengalir darah anak domba.
Amin. Darah Yesus mengalir dalam diri Anda. Darah anak di atas segala raja. Itu sebabnya jangan pernah rendahkan dirimu di hadapan duniawi ini. Cukup engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengalami kehidupan yang besar. Jangan samakan nilaimu dengan nilai-nilai dunia. You are different. You are the son of living God. Katakan amin. Itu sebabnya Yesus berkata bahkan pekerjaan yang lebih besar. Yesus sedang membesarkan hati murid-muridnya untuk tidak melihat kepada diri mereka yang kecil. Bayangkan murid-murid Yesus hanya seorang penelayan. Hanya orang-orang biasa, bukan orang-orang spektakuler. Tapi Tuhan membesarkan hati daripada murid-murid Yesus. Dan berkata kepada mereka, engkau pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saudaraku, ini janji Tuhan sekaligus perintah Tuhan untuk Anda dan saya. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa percaya akan rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa, jemaat Tuhan yang ada di Glo Bandung ini akan dibawa Tuhan. Haleluya, untuk masuk dalam rencana yang besar. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Dan persiapkan diri Anda. Sebelum Anda masuk di tahun 2022, Tuhan akan memperlihatkan kepada Anda janji yang besar untuk ia genapi dalam kehidupan Anda. Yang percaya, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudaraku bagi Tuhan, tahukah Anda bahwa Yesus tidak sedang memanggil kita untuk menjadi lebih besar daripada Dia? Tidak, saudaraku. Tapi dengar baik, Dia sedang memanggil Anda. Dia sedang memanggil saya. Dia sedang memanggil kita untuk menjadi lebih besar dengan Dia. Melalui rohnya di dalam kita. Tuhan sedang memanggil kamu menjadi sesuatu yang lebih besar. Tuhan memanggil Anda, Tuhan memilih Anda. Untuk menghidupi rencananya yang besar di muka bumi ini. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan tidak mau Anda lebih besar dari Dia. Tetapi Tuhan mau Anda ingin besar bersama dengan Dia. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, apa yang mustahil bagi kita menjadi mungkin bagi Dia di dalam kita. Katakan amin. Saudaraku, Tuhan merancangkan perkara-perkara yang besar melalui Dia di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Itu sebabnya saya katakan di awal, Yesus sedang tidak memanggil kita untuk menjadi lebih besar daripada Dia. Dia sedang memanggil kita untuk menjadi lebih besar dengan Dia melalui rohnya di dalam kita. Saudaraku, tahukah Anda bahwa di dalam diri Anda ada roh Kristus? Roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Jangan takut. Jangan bimbang. Sadarilah di dalam diri Anda ada roh yang lebih besar. Roh itu yang memampukan Anda untuk menerima rencana yang besar yang Tuhan izinkan untuk Anda terima dalam hidup Anda. Katakan amin. Jangan menyerah. Jangan lemah. Jangan pasrah kepada kenyataan. Tapi Tuhan telah meletakkan rohnya yang lebih besar dalam diri Anda. Katakan amin. Saudaraku, ini janji Tuhan untuk Anda dan saya. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di Bandung ini. Dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan program yang dahsyat dan luar biasa ini di minggu yang hebat ini. Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk masuk pada rencana yang besar. Dan Dia telah menaruh rohnya, roh kudusnya dalam diri kita. Untuk menyadarkan kita, untuk menolong kita, untuk memampukan kita. Untuk berjalan bersama dengan Dia. Untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Allah kerjakan dalam hidup Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam pelayanan Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam bisnis Anda. Tuhan berjanji untuk Ia melakukan pekerjaan yang besar dalam kehidupan Anda. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara kepada Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan mau membuat hidup kita besar? Yang pertama, Tuhan mau Anda melakukan banyak hal untuk kemuliaannya. Itu sebabnya Tuhan membuat hidup Anda besar. Bukan besar kepala. Tapi kehidupan yang besar. Supaya apa? Yang pertama, agar Anda bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaannya. Itu sebabnya Tuhan memberkati Anda. Itu sebabnya Tuhan memulihkan keluargamu. Tuhan memulihkan ekonomimu. Tuhan memulihkan kesehatanmu. Supaya apa? Supaya Anda bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaannya. Katakan amin. Saudaraku berkata Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Di sini cerita Yusuf. Di mana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Di mana Yusuf dijual kepada Potifar. Di mana Yusuf mengalami
kehidupan yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik di rumah Potifar. Padahal Yusuf sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di rumah Potifar. Tetapi Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara akibat apa? Fitnahan dari istri Potifar yang menjebak daripada Yusuf. Apa yang terjadi saudara kebenaran Tuhan? Yusuf harus masuk dalam penjara. Tapi dengar baik, keadaan rumit dan sulit yang dihadapi oleh Yusuf tidak membuat Yusuf menyerah dalam keadaan situasi itu. Karena ia sadar bahwa rancangan Allah dalam kehidupannya rancangan yang besar. Saudara kebenaran Tuhan, apa yang terjadi? Lewat peristiwa yang dialaminya itu, Tuhan mengangkat Yusuf dari kepahitan hidup, dari kesulitan hidup, dari keadaan yang rumit, susah untuk diterima oleh logika. Tetapi Yusuf percaya benar bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang ia kenal bukan Allah yang biasa, bukan Allah yang ingkar janji. Dia menepati janjinya tepat pada waktunya. Itu sebabnya Yusuf bertekun dalam keadaan sulitnya. Yusuf bertekun dalam keadaan rumit yang sedang dihadapi. Tetapi ketekunannya itu membawa dia kepada kemuliaan Tuhan yang besar. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Itu sebabnya Yusuf melihat rencana Allah yang besar terjadi atas kehidupannya. Ketika saudara-saudaranya berjumpa dengan dia, apa kata Yusuf kepadanya? Dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku, Anda bisa melihat rancangan yang besar terjadi atas kehidupan Yusuf. Saya berdoa, dari keadaan rumit dan sulit yang sedang Anda hadapi hari ini, apapun Tuhan sedang membawa Anda untuk masuk dalam rencananya yang besar. Karena roh yang ia letakkan dalam diri Anda adalah roh yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan mau memakai kehidupanmu, Tuhan mau memakai keluargamu, Tuhan mau memakai bisnismu untuk kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Yang rindu dipakai Tuhan untuk kemuliaannya, angkat tangan. Sama-sama katakan aku terima. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mau membuat kita besar? Yang kedua, agar hidupmu menjadi kesaksian hebat bagi semua orang. Saudaraku, Tuhan mau memakai keluargamu, Tuhan mau memakai kehidupanmu untuk menjadi kesaksian hebat bagi semua orang. Saudaraku, sorry to say like this, Anda tidak perlu lagi berkata kepada orang, oh Tuhan saya hebat, Tuhan saya dahsyat, Tuhan saya bisa menyembuhkan yang sakit, Tuhan saya begini, Tuhan saya begini. Come on now. Tetapi cukup ketika mereka melihat hidup Anda yang mengalami sentuhan Tuhan, itu akan menjadi kesaksian hebat bagi semua orang. Orang kejut melihat Anda, kok bisa kamu sembuh? Bukankah kamu kemarin penyakit kanker? Bukankah kankermu sudah stadium 4? Bukankah dokter sudah vonis kamu tinggal 1 bulan lagi? Tapi why you are living now? Anda cukup berkata, bukan karena kuat dan gagahku, tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudaraku, orang akan melihat Yesus dalam hidupmu tanpa kamu harus memproklamirkan dengan ucapanmu, tetapi cukup ketika mereka melihat hidupmu yang berbeda, yang berubah. Orang dapat mengenal Kristus dalam hidup Anda dan saya. Orang akan terkejut melihat keluargamu. Wow, kok bisa kamu hidup? Bukankah kamu itu sulit hidup? Bukankah kamu itu susah mendapatkan tempat tinggal? Tapi hari ini kamu bisa dapat rumah. Bagaimana caranya? Wow, sesuatu yang mustahil untuk saya dapat melihat ini terjadi atas kehidupan Anda. Saudaraku, orang akan terheran-heran melihat hidup Anda. Itu sebabnya Tuhan mau membuat hidup Anda besar. Katakan amin. Saudaraku, mari kita buka dalam Daniel. Cerita Daniel yang sangat luar biasa. Daniel pasal yang kedua, ayat 46 sampai 49. Ketika Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ketika dia taat untuk menyembah Allah, tekun menyembah Tuhan sekalipun ancaman ada. Tuhan memakai keadaan sulit itu. Tuhan memakai ancaman itu untuk memproklamirkan hidup Daniel untuk menjadi orang nomor 1. Saudaraku, ini rancangan Tuhan yang hebat. Dengar baik, Tuhan bisa memakai cara apapun untuk membawa hidup Anda naik dan tidak akan pernah turun. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Katakan amin. Saudaraku, dalam Daniel pasal yang kedua ayat 46. Firman Tuhan mengatakan, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Wow. Come on, seorang raja harus menyembah Daniel. Siapa Daniel? Daniel baru saja dibuang ke dalam gua singa.
Tapi orang-orang dapat melihat seorang raja menyembah Daniel. Come on, Raja Nebukadnezar menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ada 47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Come on, you can see the word. Yes, you can see the word. Orang berkata bahwa Allahmu adalah Allah yang dapat mengatasi segala Allah. Orang dapat melihat Allah yang disembah Daniel lewat kehidupan Daniel. Saudaraku, Anda bisa baca seterusnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel. Udah menyembah Daniel dan kemudian nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan Daniel. Yang ketiga, Daniel dimuliakan oleh raja. Saudaraku, ini sesuatu yang spektakuler. Sangat besar Allah membuat hidup Daniel. Sangat besar. Dan saya berdoa seluruh jemaat Tuhan di Bandung ini, persiapkan dirimu untuk dibawa Tuhan untuk melihat perkara-perkara besar yang tidak pernah kau lihat. Yang belum pernah kamu ucapkan, yang belum pernah terungkap lewat bibirmu, yang belum timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan siapkan dalam kehidupan Anda. Terima dalam nama Yesus, katakan, aku terima. Amin. Saudaraku, ayat yang ke-48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar. Wow. Kalau Tuhan berkati Anda tidak akan tanggung-tanggung. Ketika Tuhan melihat hatimu siap, motivasimu tertuju pada Tuhan. Amin. Dan kemudian dosa ketidaktaatan tidak ada padamu. Wow. Maka Tuhan akan membuat engkau besar. Tuhan tidak akan segan-segan untuk memberkati Anda. Katakan amin. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Kepala bijaksana. The number one di Babel. Saudaraku, Anda boleh melihat rahasia Allah yang besar ini. Itu sebabnya Tuhan mau membuat hidup Anda besar. Supaya apa? Agar kehidupanmu menjadi kesaksian hebat bagi semua orang. Lewat hidupmu orang akan melihat Yesus. Lewat hidupmu orang akan bertekuk lutut dan lidah mengaku bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau menyembuhkan penyakitmu. Itu sebabnya Tuhan memulihkan ekonomimu. Itu sebabnya Tuhan akan memulihkan keluargamu. Supaya apa? Supaya kehidupanmu menjadi kesaksian yang hebat bagi semua orang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita katakan haleluya. Yang ketiga, kenapa Tuhan mau membuat hidup kita besar? Agar hidupmu lebih fokus mencari Tuhan dan punya lebih banyak waktu dengan Tuhan. Saudaraku, diberkati Tuhan, saya percayakan hal ini. Tuhan sengaja memberkati Anda. Supaya apa? Supaya Anda tidak kehabisan waktu, kehabisan energi, kehabisan tenaga untuk mencari apa yang dimakan dan dibuang. Sorry to say like this. Kita sibuk untuk mencari apa yang kita makan. Dan kemudian sesaat kemudian kita akan buang. That's all. Dan mohon maaf kalau kita mati, kita gak bawa pulang apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan. Come on. No. Bahkan bisa saja apa yang kita tinggalkan menjadi musibah bagi orang lain. Orang akan memperebutkan harta Anda. Orang akan bertengkar. Orang akan bisa bunuh-bunuhan hanya gara-gara harta yang Anda tinggalkan. Sorry, Tuhan tidak mau Anda hanya sibuk mencari apa yang dimakan dan dibuang, kerja pagi, siang, malam. Banting tulang, energi dihabiskan. Come on, Tuhan gak mau seperti itu. Itu sebabnya Tuhan memberkati Anda. Tuhan memberikan kepada Anda apa yang tidak Anda cari. Saudaraku, Anda tidak perlu pusing bagaimana Tuhan memberkati Anda. Tetapi Tuhan punya cara untuk memberkati Anda. Tuhan punya cara untuk melindungi Anda. Tuhan punya cara untuk menjagai Anda. Tuhan punya cara untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Katakan amin. Firman Tuhan berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan memberkati Anda lebih. Come on. Supaya Anda tidak sibuk mencari apa yang dicari orang, yang dimakan dan dibuang. Sorry to say like this. Tapi Tuhan memberkati Anda supaya apa? Supaya Anda tidak sibuk mencari ini, tetapi Anda sibuk mencari ini. Siapa ini? Yaitu Tuhan kita. Amin. Tuhan tidak mau berkat yang Anda peroleh.
menjadi satu alasan untuk membuat Anda jauh dari Tuhan. Hari-hari ini orang menjadi malas beribadah. Kenapa kamu gak ibadah? Sorry, gue hari ini lagi online. Online kenapa sih? Iya, lagi orderanku lagi tinggi-tingginya, lagi live, jual baju bekas. La elah. Saudaraku, dengar baik. Amin. Tuhan tidak mau Anda kehabisan waktu. Tuhan juga tidak mau gara-gara apa yang Tuhan kasih tangan Anda tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Tapi Tuhan sengaja memberkati Anda. Tuhan sengaja memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan Anda. Di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Anda akan memperoleh lebih dari apa yang Anda bisa lakukan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Katakan amin. Anda tidak akan kehabisan waktu untuk mencari ini. Tetapi Anda akan memiliki banyak waktu untuk mendapatkan Tuhan. Untuk mencari wajah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberkati Anda lebih. Itu sebabnya Tuhan mengangkat Anda menjadi kepala untuk menjadi ekor. Tidak menjadi ekor. Karena ekor sibuk untuk mencari untuk kepentingan ini. Tapi kepala sibuk mencari wajah Tuhan. Dan saya berdoa jemaat Tuhan yang ada di Bandung akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Supaya Anda tidak sibuk mencari apa yang dimakan dan dibuang. Sorry to say. Tetapi Anda akan mencari pribadi yang di sana. Itu Tuhan kita. Memuliakan dan punya waktu. Sekalipun kita bekerja, sekalipun kita berusaha, sekalipun kita berbisnis. Tetapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dan yang terakhir, kenapa Tuhan mau membuat hidup Anda besar. Yang terakhir, agar Anda layak disebut sebagai murid Yesus. Saudaraku, saya pelajari. Tanda bahwa kita adalah murid Yesus adalah kita diberkati. Hidup Anda akan menjadi berkat bagi semua orang. Tidak hanya diberkati, tapi hidup Anda berbuah untuk orang lain. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Kapan? Yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudaraku, kalau kita berbuah banyak, bahwa kita sedang, itu artinya kita sedang mempermuliakan Tuhan. Hey, come on. Itu sebabnya Tuhan mau memberkati kita. Sebagai tanda bahwa kita sedang mempermuliakan Tuhan. Dan ayat berikutnya, kalimat berikutnya berkata bahwa, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, inilah tanda di mana kita hidup melekat dengan Tuhan. Pada waktu hidup Anda melekat dengan Tuhan. Pada waktu hidup Anda taat pada Tuhan. Pada waktu Anda bertekun di dalam Tuhan. Dan mengarahkan hidup kepada Yesus. Memandang Yesus. Melihat Yesus. Semakin Anda melihat Yesus. Semakin Anda dipercaya untuk perkara-perkara yang besar. Semakin Anda melihat Yesus. Semakin Anda dibuatnya berhasil dan beruntung. Semakin Anda melihat Yesus. Semakin Anda dipulihkan, disembuhkan, disempurnakan dalam rencana Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan mau membuat kita besar. Supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membuat Anda berhasil. Itu sebabnya Tuhan memulihkan keluarga Anda. Supaya apa? Supaya Anda dapat mempermuliakan Tuhan lewat hidup Anda. Orang dapat melihat Yesus dalam hidup Anda. Kita tidak mempermalukan Tuhan lewat hidup kita. Amin. Saudaraku, percuma kalau kita pakai kalung salib ke gereja. Kemudian kita ke pelayan-pelayan itu, tapi hidup kita hancur-hancuran. Gak jelas. Amin, saudaraku. Jangan terjebak dengan teori-teori pelayan, teori-teori khotbah yang berkata, oh lebih baik miskin, yang penting masuk surga. Come on. Saudaraku, saya percaya tujuan kita bukan hanya masuk surga pasti di dalam Yesus. Tapi tujuan kita selama ada di muka bumi ini tidaklah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi Anda menjadi berkat, pembawa berkat, penyalur berkat dari surga untuk orang lain. Akan ada banyak hal Anda bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Anda boleh menolong orang lain. Anda boleh menolong gereja lain. Anda boleh menolong orang yang membutuhkan. Dan pada waktu Anda bisa melakukan itu, Anda sedang mempermuliakan Tuhan. Anda sedang memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Saudaraku, kalau Anda miskin, maaf, I'm sorry to select this. Bukan berarti miskin itu dosa. Tapi miskin itu dosa. Miskin itu, roh kemiskinan itu adalah dosa Bapak Ibu.
Akibat dosa. Tapi saya mengatakan kepada Anda, yes. Roh kemiskinan itu adalah akibat dosa. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. What? For what? Saudaraku, apa yang Anda bisa lakukan kalau hidup Anda biasa? Apa yang Anda bisa lakukan kalau hidup Anda miskin? Anda tidak bisa tolong orang. Jangankan nolong orang, nolong diri sendiri aja nggak bisa. Saudaraku, berkelimpahan itu bukan punya rumah banyak, bukan punya mobil banyak, apalagi punya istri banyak. Come on! No! Jangan macam teman saya bilang begini, Pak Pendeta kita harus punya istri 3. Wah, saya bilang cilaka. Kok bisa? Iya Pak, kalau istri 1 itu is 1. Kalau 2 itu is 2. Kalau 3 istri, istri. Saya bilang lu goblok tahu. Cukup 1. Gak boleh ada tambah-tambah. Amin. 1 aja cukup. Makanya firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa itu berlimpah? Yang pertama yang saya pelajari, berlimpah adalah ketika saya bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan percayakan untuk saya. Itu dia. Yang kedua, apa itu melimpah? Ketika saya bisa mencukupkan diri saya dengan apa yang Tuhan berikan pada saya. Saya cukupkan diri saya. Yang ketiga, apa itu melimpah? Apa yang ada pada saya dapat bagikan kepada orang lain. Saya masih bisa tolong orang lain. Karena begini saudaraku, ada juga orang kaya, tapi mentalnya miskin. Waduh, jangankan minta uangnya. Waduh, minta dakinya aja gak ngasih. Daki aja diminta gak dikasih. Apalagi uangnya. Kaya tapi punya roh pelit. Roh miskin juga itu. Amin. Yes. Tapi melimpah yang keempat adalah apa yang Tuhan titipkan pada saya, apa yang Tuhan berikan kepada saya bisa lakukan, berikan, atau saya dapat salurkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan agar nama Tuhan ditinggikan di muka bumi ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Itu sebabnya Tuhan bawa kita hidup besar. Saudaraku, Tuhan berjanji untuk menjadikan hal ini dan kita disebut sebagai murid-murid Yesus. Kita tidak menyusahkan orang. Itu sebabnya Tuhan memberkati keluarga Anda. Memulihkan kesehatanmu. Amin. Memulihkan bisnis usaha Anda. Amin. Memulihkan setiap pelayanan-pelayanan Anda. Amin. Saudaraku, supaya apa? Supaya Anda layak disebut sebagai anak Tuhan. Kita mempermuliakan Tuhan. Kita tidak mempermalukan Tuhan. Di hidup kita. Orang akan bilang, percuma melayani. Tapi hidupnya hancur-hancuran. Aduh, percuma melayani. Keluarganya berantakan. Saudaraku, kan nama Tuhan dipermalukan di situ. Amin. Percuma ke gereja dari pagi, siang sampai malam. Tapi hidupnya seperti itu aja. Come on, something wrong. Kita mau mempermalukan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu. Bukan berarti ikut Tuhan tidak ada masalah, nggak ada persoalan, nggak ada goncangan. Tapi saya percaya kalaupun ada goncangan, kalaupun ada masalah, kalaupun ada tantangan, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam situasi itu. Tuhan akan tetap mempertahankan nama dalam hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Yes. Saudaraku, jangan ubah konsep berpikir yang bodoh. Yang berkata lebih baik miskin-miskin mati masuk surga. Saudaraku, buat apa? Susah di muka bumi. Lebih baik diberkati. Bukan soal kayanya, diberkati. Jadi berkat bagi orang lain. Kelak pun nanti kita tetap masuk surga. Bukan karena kita membagi-bagikan sesuatu, kita masuk surga. Bukan. Memang Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tetapi selagi Tuhan masih percayakan kita di muka bumi ini. Untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kenapa? Why not? Kalau saya miskin mau kasih apa? Sama orang lain. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya bisa bagi kepada orang lain? Justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Come on. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan memberkati Yusuf. Memberkati Daniel. Come on. Memberkati Daud. Dan Tuhan berkata, kalau kamu berbuah banyak, kamu memuliakan Bapakku dan kamu pun murid-muridku. Makanya untuk itu saudaraku berkata Tuhan, yang pertama yang Anda lakukan adalah sadari bahwa di dalam diri Anda ada kekuatan yang besar. Yaitu Roh Kudus yang memampukan Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan percayakan untuk Anda. Yang kedua saudaraku, mulai melihat apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup Anda lewat iman yang Anda miliki. Saya percaya iman menjadi dasar untuk apa? Untuk apa yang Anda akan alami di masa depan Anda. Dan saya juga percaya iman tidak hanya terjadi besok, lusa, tapi iman juga bisa terjadi hari ini
kalau Anda percaya. Dan yang terakhir, mulailah percaya kepada kemampuan dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup Anda. Saudaraku, jangan pernah ragu apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Kalau Anda percaya, taat dan setia, maka saya percaya jemaat Tuhan di Global Bandung ini akan mengalami kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Maka dengan baik, ingat ini, bahwa Tuhan tidak melakukan hal-hal yang besar secara eksklusif melalui orang-orang besar, tetapi Ia melakukan melalui siapapun yang mau bersedia untuk mempercayainya, melakukan dengan cara-cara yang besar. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang-orang yang besar, tetapi Tuhan mau mencari orang-orang yang percaya pada apa yang Allah kerjakan dalam kehidupannya. Nyatakan dirimu pada Tuhan. Percayalah Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk hidup Anda dan saya. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan yang ada di Global Bandung akan diberkati Tuhan, akan dipulihkan Tuhan, akan dijamah Tuhan, dan siap menerima perkara-perkara yang besar. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu. Ikuti apa doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu yang saya dengar hari ini untuk saya. Dan saya terima, sekali lagi, dan saya percaya, saya dirancang Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara yang besar. Saya terima, di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya, bantu saya, untuk saya semakin percaya akan setiap rencana-Mu yang besar dalam kehidupan saya. Saya menghancurkan setiap roh yang mengintimidasi kehidupanku untuk tidak percaya. Di dalam nama Yesus, saya hancurkan roh itu. Sebab saat ini saya terima roh yang lebih besar dari keadaan apapun. Roh yang di dalam saya bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Di dalam nama Yesus saya terima. Haleluya, haleluya. Bapak, dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang di Bandung saat ini menerima firman-Mu. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang besar. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadikan mereka menjadi jemaat yang taat, setia, dan melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat Global Bandung ini, berkati gembalanya, Pendeta Glenn, bersama dengan ibu dan anak dan seluruh tim pastoral yang ada. Dan seluruh jemaat Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan dan janji Tuhan yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan pengharapan dan sukacita. Sebab di dalam Yesus ada kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, terimalah janji Tuhan, terimalah firman Tuhan, terimalah mujizat, dan terimalah kesembuhan, dan terimalah kuasa firman yang mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Di dalam nama Yesus yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur karena firman Tuhan meneguhkan iman kita. Firman Tuhan menuntun kita dalam seluruh jalan-jalannya yang sempurna. Kita percaya kalau di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi karena firman-Nya hari ini kita dengar, kita punya pengharapan, kita punya sukacita, kita punya damai Tuhan. Karena itu apapun yang badai hidup hari-hari ini sedang kita hadapi, kita percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih hambanya Pastor Dedi Zega dari Glow Community Medan sudah memberkati setiap kita. Hambanya diberkati Tuhan bersama istri, bersama anak-anak, bahkan setiap para pelayan yang ada di Glow Community Medan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba saat yang indah juga buat setiap kita untuk menabur, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama secara khusus, tidak ada lagi pundi-pundi yang diedarkan. Tapi Bapak Ibu bisa transfer melalui nomor rekening gereja yang sudah ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kita memberi dengan sukacita karena kita tahu hidup kita Tuhan yang pelihara. Karena itu mari kita akan kembali berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa,
Kami bersyukur karena hari ini kami diteguhkan oleh firman-Mu. Kami diingatkan, kami dikuatkan bahwa firman-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang berbicara bagi masing-masing kami. Karena itu kami ucapkan berkat buat hamba-Mu, Pastor Dedi Zega yang sudah memberkati kami, jemaat Tuhan yang ada di Glo Bandung. Tuhanlah yang memberkati hamba-Mu dalam pelayanan bersama dengan keluarga, bahkan jemaat yang digembalakannya. Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami juga akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami berdoa sehingga setiap rupiah yang kami persembahkan ini boleh berkenan di hati Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menjadi jiwa-jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu, biar setiap persembahan yang kami tabur menjadi berkat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, mereka memberi dengan sukacita iman, baik mereka yang menabur benih-benih persembahan maupun mereka yang mengembalikan persepuluhan yang ada. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub ada dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sambil Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan transfer bank di nomor rekening gereja yang ada di layar Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman penting gereja kita saudara dikasih dalam Tuhan. Dan bantu dalam doa kiranya tahun depan, awal tahun kita sudah bisa memulai ibadah onsite ya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga kita juga berdoa agar kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa ini, bahwa dengan berkatakan bahwa akan ada gelombang ketiga COVID pandemi, kita patahkan dalam nama Yesus. Sehingga semua aman, semua terkendali, akhirnya gereja kita boleh kembali ibadah onsite. Dan kita boleh datang kembali bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita masih ada ibadah-ibadah tengah minggu yang kita buat secara online, baik ibadah doa pagi setiap jam 4:30 pagi. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk bersekutu bersama-sama memuji, menyembah, belajar firman Tuhan, bahkan berdoa buat setiap apa yang menjadi pokok doa kita. Sudah dikasih dalam Tuhan jam 4:30 setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ada di dalam platform Facebook saya, saudara dikasih dalam Tuhan, dan Instagram juga sudah ada. Hari-hari ke depan saya juga akan pakai YouTube, tapi bantu dalam doa sehingga semuanya boleh dipersiapkan dengan baik. Dan juga melalui Zoom tentunya ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih mau menggunakan platform apa, ya kan kita bisa pakai semuanya untuk membawa umat Tuhan lebih kuat lagi untuk datang kepada Tuhan. Dan setiap hari Jumat secara khusus saya buat ibadah doa puasa. Dan setiap hari Jumat kita ada puasa dari jam 00 ya kan, berarti tepat jam pergantian hari Kamis ke hari Jumat. Kita berhenti makan sampai nanti jam 5 sore, saudara dikasih dalam Tuhan kita kembali berbuka puasa. Kenapa kita berpuasa? Karena kita rindu ada hal-hal dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu setiap Jumat saya mengajak setiap umat Tuhan yang mau bergabung dalam ibadah puasa, boleh. Ayo, karena malamnya, di hari Jumatnya malamnya kita akan ada ibadah jam 9 malam. Oh mungkin saudara bilang, pendeta malam sekali itu udah waktunya tidur. Justru ketika semua orang sudah tidur kita datang cari Tuhan. Ketika semua orang tidur akan tidur kita datang menyembah Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari Jumat ada doa puasa. Puasa dari mulai pagi hari sampai dengan sore jam 5 sore di hari Jumat. Dan malamnya jam 9 malam kita ada doa puasa. Dan sama-sama kita kembali berkumpul melalui Zoom, melalui platform Facebook saya dan Instagram saya. Karena itu pastikan setiap kita tetap terkoneksi dengan sorga. Saudara dikasih dalam Tuhan. Sekalipun kita masih di rumah, tapi kita percaya kita tetap bersuka cita tatkala kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Sehingga ketika waktunya gereja ini boleh kembali datang beribadah onsite, ya kan, maka setiap jemaat Tuhan saya ajak untuk datang kembali tentunya dengan protokol kesehatan, ya kan, sehingga setiap kita tetap terus ada dalam campur tangan kuasa kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali datang berdoa. Izinkan saya berdoa dalam doa syafaat bagi setiap kita semua. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak terima kasih. Kami menerima anugerah Tuhan, kami menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami,
Tapi karena anugerah, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami berdoa ya Bapa, berkati setiap umat-Mu. Umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini. Mungkin gereja ini betul belum terbuka secara onsite. Tapi kami percaya Tuhanlah yang memberkati setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Sehingga tatkala ketika gereja ini boleh kembali ibadah terbuka secara onsite, kami akan datang, kami akan memuji, kami akan menyembah Tuhan, dan kami akan bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Karena itu hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan terus menguatkan mereka. Mereka dijaga, mereka disertai, mereka dipagari dengan pagar perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkati rumah tangga mereka Allah. Sehingga suami-suami, istri-istri saling mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Orang tua dan anak saling mengasihi, saling mencintai. Dan kami berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memberkati setiap keluarga dari umat Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat kesehatan mereka masing-masing. Jika Tuhan dapati ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka di rumah mereka masing-masing, hari ini aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka di rumah mereka masing-masing. Mungkin di ranjang-ranjang orang sakit. Kami doa dalam nama Yesus. Bilur darah Yesus menyembuhkan mereka. Kami terima pegang firman Tuhan bahwa disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Yesus. Kami yang lemah Allah kuatkan. Kami yang berbeban berat Allah berikan keteguhan hati, iman yang teguh. Agar kami tetap terus setia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, bisnis daripada umat Tuhan. Allah memberkati. Hamba ucapkan berkat apa yang dipegang oleh kedua tangan mereka diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga tergenapi firman Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan dari anak-anak Tuhan, Tuhanlah yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, bahkan di masa-masa pandemik ini. Tuhan pagari kami dengan pagar perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami percaya kasih setia, anugerah, kebaikan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat gereja ini ya Allah. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati gereja ini. Sehingga ketika gereja ini akan kembali beribadah secara onsite, maka Tuhan yang menggerakkan setiap hati jemaat Tuhan untuk datang berkumpul, menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersuka cita tatkala kami akan datang ke rumah Tuhan. Dan Tuhanlah yang memagari kami, Tuhanlah yang membentengi kami dengan perisai. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat saat yang indah. Kami berdoa. Kami ucapkan berkat buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri. Bahkan anak-anak yang ada, anak menantu, cucu yang ada. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah memberkati, Allah terus meneguhkan, Allah terus menguatkan, Allah terus pakai dengan heran di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan. Bangsa ini dijaga, bangsa ini disertai, bangsa ini ditopang, bangsa ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Segala kutuk-kutuk yang dilemparkan, diucapkan atas bangsa kami dengan melemparkan kutuk dan berkata bahwa akan ada pandemi COVID gelombang ketiga, kami patahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Apa yang Tuhan kerjakan adalah yang baik atas bangsa kami pulih, bangsa kami maju, bangsa kami bertumbuh, bangsa kami bangkit. Di dalam nama Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Allah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, MPR, DPR yang ada yang Tuhan, kami berdoa. Bahkan setiap mereka, pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Allah beri roh takut dan gentarakan Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin kami. Di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mencoba mengadu domba bangsa kami. Setiap mereka yang mencoba memecah belah bangsa kami. Bahkan mereka yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pandemi COVID. Kami berdoa disingkapkan dalam nama Yesus, terbuka. Sehingga mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan. Di masa-masa pandemik ini kami ucapkan berkat buat mereka, para dokter, para suster, para relawan, para tenaga kesehatan yang ada. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka dijaga, mereka dipagari dalam kuasa Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap paparan COVID yang ada ya Tuhan. Baik mereka maupun keluarga mereka dalam pemeliharaan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pada akhirnya kami bersyukur karena kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami, setiap permohonan kami, setiap masalah pergumulan kami. Karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau adalah biji mata Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami pergumulan, tapi ingatlah di tengah-tengah badai pun Tuhan tetap ada buat hidupmu. Di tengah-tengah badai sekalipun Dia tetap ada di dalam perahu kehidupanmu. Karena itu undang selalu Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena bersama Yesus kita tenang. Bersama Yesus kita akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Umat yang dikasih dalam Tuhan di rumah kita masing-masing. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing hari ini. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu dimanapun engkau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. 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 Dan memperluas, katakan daerahku, daerahku. Amin. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi. Amin. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.